Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita berhimpun kembali, berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia teristimewa yang jasanya tak terhingga untuk kita semua. Di antara yang bisa kita rasakan sekarang adalah berkat pengajaran beliau kita bisa melihat hidup ini dengan lebih optimis apapun yang terjadi, termasuk hujan dan gerimis. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran yang sedang kita kaji ibu-ibu sekalian masih menyisakan Tanmiyatul Mufrodat ya, dari pelajaran 20 yang sedang kita bahas. Masih ada Tanmiyatul Mufrodat yang belum tuntas kita bahas. Untuk itu agenda kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tanmiyatul Mufrodat yang tersisa. Ibu-ibu sekalian, kami ingatkan bahwa pada pelajaran kita yang sebelumnya kita telah membahas beberapa kata kunci, kata pokok yang ada hubungan dengan doa setelah sholat tahajud. Ada kata tawakal, ya. Kemudian berikut ada kata hakama dari hakamtu yang melahirkan beberapa kata turunan yang punya hubungan makna dengan 3 huruf dasar yang ada pada kata tersebut, 3 huruf dasar yang menjadi pembentuk kata tersebut. Ada ha, ada kaf, dan ada mim. Pada pelajaran sebelumnya ya ada kaitannya dengan memutuskan, ya, hakama yahkumu, atau berhukum atau membuat keputusan. Lalu ada kata hikmah, ada kata hakim, salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada pelajaran kita sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa kata yang bisa kita pahami lebih lanjut dengan modal dasar 3 huruf, yaitu ada qaf, ada dal, dan ada mim. Yang populer di kita ada kata kudum, kemudian ada kata qadim, bandingkan kemudian ada sifat Allah juga al-qadim, yang bermakna tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian ada al-qadim sebagai lawan dari kata al-madhi. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian masih ingat apa yang kita bahas pada pelajaran kita sebelumnya. Pelajaran kita kali ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa kata yang menjadi kata pokok, kata kunci pada pelajaran kita yang ke-20. Untuk itu, marilah ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan setelah kita mengkaji Tanmiyatul Mufrodat pada kesempatan kali ini, penguasaan kita tentang beberapa mufrodat pokok itu semakin mendalam, bisa kita gunakan untuk memahami beberapa ayat yang diprogramkan. Kemudian
kita berharap ya setelah itu nanti kita akan mengkaji salah satu aspek penting dari pelajaran bahasa Arab, khususnya berkaitan dengan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Masih ingat Ibu-ibu sekalian, apa ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Terdiri dari huruf dasar. Ya, nanti kita akan beranjak dari situ, dari 3 huruf dasar, kita akan menambah pemahaman kita bahwa dia bisa berkembang menjadi beberapa, ya, menjadi beberapa dari 3 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6 secara bertahap, serta apa makna yang bisa kita pahami dari penambahan dan perubahan jumlah bentuk kata tersebut. Baik Ibu-ibu sekalian, mari kita lihat materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, kemarin Ibu-ibu sekalian, setelah kita membahas kata ini, ya, qadim, kita akan lanjutkan dengan lawan katanya. Ya, qaddama yuqaddimu di antara maknanya adalah mendahulukan. Ya, seperti yang kita punya ada namanya jamak takdim. Nah, ini lawan katanya. Akhara yuakhiru yang bermakna mengakhirkan. Sehingga kita punya kata jamak takhir populer di kalangan umat Islam. Baik Ibu-ibu sekalian, ya, coba kita lihat ya. Mufrodat berikutnya yang akan kita kembangkan adalah dari ungkapan wama akhartu, ya, wama akhartu. Akhartu, nah, bisa terlihat dengan jelas ya Ibu-ibu sekalian, itu fiil apa? Madi. Madin. Madin. Karena Bu Susi udah lama tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, jadi udah ikut tren masa kini. Madi katanya. Iya. Cuma satu level doang gitu. Belajar madin selanjutnya madi gitu. Iya. Iya. Madinnya adalah akhara. Ini sama polanya dengan qaddam. Akhara sama polanya dengan qaddama, sama polanya dengan nazzala. Yang kalau diingat-ingat ada makna apa? Awalan apa dan akhiran apa? Mekan. Iya, ada Mekan. awalan me dan akhiran kan pada pola kata tersebut. Ya, mudhari'nya apa? Ya, yuakhiru seperti yang dulu kita sudah coba ya. Kita coba melihat ciri-cirinya, kita sampai pada pemahaman bahwa untuk mudhari ketika bunyi awalnya u sebelum akhirnya i juga menandakan makna apa? Pasif. Ya, pasif. Bagaimana dengan berawalan u berakhiran a? Di akhir Pasif juga. Ya pasif juga. Kalau itu kita sudah mendua nih hati kita. Dua-duanya pasif. Padahal bawah atas beda gitu ya. Didahulukan berarti ya. Kalau gitu ya. Kalau mudhari sebelum akhirnya i itu mekan juga. Gitu ya. Mekan juga. Tetapi kalau sebelumnya a itu baru yang pasif. Ya. Sedangkan kalau berawalan u sebelum akhirnya i yang pasif itu kalau di al-madhi gitu kan. Dulu untuk pasif itu ui ua. Ua di al-mudhari, kemudian ui di al-madhi. Di madin dan mudhari. Tapi kalau maklum kan istilahnya, kalau mudhari'nya berawalan u sebelum akhirnya i itu menandakan mekan. Muakhiru ya Pak, muakhiru. Ya, nanti jadi ada sifatnya ya, ada sifat dari bentuk itu. Kita lihat ibu-ibu sekalian contohnya. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Baik, coba dilihat ibu-ibu sekalian. Apa ada ungkapan yang terlupa, terlewat, atau ada ungkapan yang ingin didalami dari kutipan ayah surah Al-Munafiqun 11 ini? Betul, Pak. Oke, baik. Coba kita lihat lagi ibu-ibu sekalian. Potongan terakhir. Jaluha. Ya, ada berapa kata itu ibu-ibu sekalian? 2. Yang pertama, Ajalu. Ajalu sama ha. ya. Yang kedua, Ha. H. Baik. Masih ingat H itu apa? Atau apa yang diingat terkait dengan H? Domir. Domir. Bagus. Untuk muzakkar atau untuk mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Tuh. Domir itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa? Kata ganti. Kata ganti. Domir H di dalam ungkapan tersebut menggantikan kata apa? Nafsan. Yakin, nafsan. Kan yu'akhiru. Boleh. Yang lain? Hajalu. Iya, bagus. Yang lain? Menggantikan kata apa? Salah nih. Yu'akhiru kan Nafsan ya. Ya, oke. Nafsan. Ada 3 ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, nafsan. Yang kedua, yu'akhiru. Yang ketiga, ajal. Mungkin ada orang keempat? Oke, baik. Kita cek. Yuk kita cek. Hak tadi muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Kalau yu'akhiru muzakkar apa mu'annas, Budian? Muzakkar. Ora cocok kalau begitu. Fi'il kan? Apalagi itu fi'il. Apalagi fi'il. Karena untuk domir itu pengganti isim. Oke, bagus. Nafsan muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Mu'annas iya. Mu'annas, Pak Guru. Mu'annas apa muzakkar? Mu'annas. Bagaimana cara kita memahami bahwa itu mu'annas? Oh iya kan ada yang kecuali itu 5 ya. Iya, bagus. Ada yang kecuali. Yang sama itu kan sama Nafsan. itu nafsan. Iya, bagus. Iya. Nah, betul tuh. Apa saja Bu Sri Lestari? Kata-kata isim yang tidak berakhiran ta marbutoh tapi dianggap mu'annas. Apa Bu Sri Lestari yang Ibu ingat? Samsi. Apa? Samsi. Iya, bagus Samsi. Bu Dian? Lupa Pak Guru. Lupa. Bu Ratna? Ardi. Iya. Nau. Langit. Sama. Nafsan. Ya, oke bagus. Bu Eti, apa Bu Eti? Nar. Iya, bagus. Bu Eti. Saya harus dicari halaman berapa ini? Di halaman berapa? Sama. Iya, bagus. Yang dulu. Ardi. Di langit ada matahari. Di bumi. Panas membakar diri. Yang ada di bumi. Gitu ya. Iya benar tuh Pak Guru. Kalau dilakuin kena semua itu. Iya, bagus tuh. Bagus tuh, suka saya tuh. Jadi di langit ada matahari, panas membakar diri, yang Panas ada membakar di bumi, tralalalala. Membakar diri. Tuh ya kan ada langit sama, matahari syams, panas nar, membakar apa diri nafs, di bumi ard. Nah, itu dia. Jadi ajal diri ya, ajaluha. Oke, baik. Nah, coba kita ingin dengarkan Bu Dian. Kalau sudah terpahami, ini kira-kira lengkapnya apa nih? Informasi yang bisa kita dapatkan dari Al-Munafiqun 11 ini, Bu Dian. Allah tidak menangguh. Allah tidak menangguh. Informasi penting apa nih di dalam surah Al-Munafiqun ini? Informasinya
Allah Oh ya, menangguhkan. kelihatannya yang lebih terdengar suaranya Bu Sri Lestari. Monggo Bu, apa Bu? Allah menangguhkan ajalnya. Allah menangguhkan ajalnya? Iya. Iya. Kalau Bu Ratna? Allah tidak akan mengakhirkan ketika ajal seseorang itu datang. Iya, ya ini mungkin terdengar bertolak belakang 180 derajat. Kalau Bu Sri Lestrati yang terdengar tadi Allah menangguhkan. Kalau Allah tidak, Pak. Allah tidak menangguhkan. Alhamdulillah ada Seorang kedengaran pun, tidaknya sekarang. Allah tidak menangguhkan seorang pun apabila ajalnya telah datang. Iya, iya, baik. Itu. Apa maksudnya di sini yang tidak ditangguhkan? Kematiannya, Umurnya, Pak. Kematiannya. Iya. Jadi kita bisa ungkapkan begitu. Allah tidak akan pernah Menunda. menangguhkan kematian seseorang ketika datang ajalnya telah tiba. Tiba. Gitu. Ketika ajalnya telah tiba. Jadi persoalannya itu saja ya persoalannya. Ajal sudah tiba atau belum. Banyak orang yang pergi ke medan perang pulang dengan riang. Banyak orang berdiam diri di rumah, ternyata bersamaan dengan itu dia kembali ke rahmatullah. Nah, berarti itu soal ajal saja, bukan persoalan perang atau tidak perang. Nah, itu artinya ya mudah-mudahan kita ini ya, ini sesuai dengan nama kita bisa meraih husnul khatimah. Iya. Amin. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, ya kita menganggap bahwa belajar bersama itu adalah perbuatan yang baik. Karena itu kalau kita istiqomah terus belajar, itu artinya kita sedang mengusahakan kita meraih husnul khotimah. Tapi kita nggak mengatakan bahwa teman-teman yang undur diri itu mengundurkan diri dari program husnul khotimah meraih akhir yang baik. Karena kita percaya teman-teman kita yang lain juga punya program yang lebih baik mungkin dari yang kita miliki, punya program yang lebih baik untuk menjemput atau untuk menyambut akhir dengan kebaikan. Ya, cuman kalau kita ya yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu solih, rasanya gitu ya, bertahan terus belajar bersama ini adalah usaha baik, salah satu usaha untuk bisa husnul khotimah, mendapatkan husnul khotimah. Iya. Belajar nggak bisa-bisa, Pak. Belajar tidak bisa-bisa. Kalau saya melihat sih masalahnya itu bukan tidak bisa, Bu Sri, tidak ingat. Pelajaran berapa sih Pak Guru? Nah, itu aja tuh Bu Eti aja. Nggak ingat itu persoalannya. Tuh, Bu Eti aja tuh bukan persoalan nggak bisa belajar, Bu Eti. Bisa Bu Eti belajar, tapi nggak ingat. Kalau ini sudah pelajaran ke-20 ya, Bu Eti ya, lupa ya. Tapi nggak ada sih itunya. Iya, nggak ada, betul. Halaman 18. 17. Halaman 17. Saya halamannya beda, saya buku lama. Halaman, kalau buku lama halaman Pelajaran 20 ya? Ya, 17. Ya, buku 20, Bu, jilid 20. Ya, itu dia kata akhara yuakhiru dengan contoh penggunaannya di dalam ayat ya. Allah menggunakan kata akhara di antaranya pada surah Al-Munafikun ayat 11. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian dengan modal 3 huruf yang sama, gitu ya. Apa tadi yang kita sebut 3 hurufnya? Huruf dasar. Hamzah, Ro. iya, hamzah, kho dan ro. Iya. Hamzah, kho dan ro. Dengan 3 dasar tersebut, dengan 3 pokok tersebut, kita bisa memahami kata akhir. Akhir.
Bentuk berapa kira-kira? Untuk 4. Iya, bagus. Sama dengan akhir. Sama dengan akhir. Yang juga merupakan bentuk 4. Tapi tentu ibu-ibu sekalian bisa ya menghubungkan ya kata akhir dengan akhir dari segi kedalaman makna seperti dulu kita pernah bincang-bincang tentang nasir dan nasir. Nah, gimana Bu Susi? Dari segi kualitas mana yang lebih atas? Nasir atau nasir? Nas. Senyumannya mantap, smiling jenderal. Gimana Bu Mute? Mana yang mikir nih, Pak. mana yang lebih atas, lebih tinggi kualitas makna nasir dengan nasir? Nasir Nah, yang lebih iya. panjang. Bagus. Panjang. Sama sebenarnya panjangnya ya. Cuma satu itu. Nah, itu dia. Akhir dengan akhir. Akhir dengan akhir. Dalam bahasa Indonesia artinya sih sama. Ya. Nah, kira-kira kalau yang akhir ini, ya, kalau yang akhir ini seperti orang yang apa istilahnya itu tobat sambel. Tobat sambel tuh enggak lagi deh katanya. Enggak lagi deh. Terakhir enggak lagi. Nah, pokoknya enggak lagi deh katanya. Enggak mau lagi makan yang pedes. Besok lagi jalan-jalan. Kayaknya enak nih, pedas lagi gitu. Enggak, katanya kemarin mau terakhir. Enggak, ini bener namanya terakhir nih. Itu mah akhir pakainya. Pakai terakhir itu. Tapi kalau seperti itu ya, bahasa kita itu taubatan nasuha. Itu tuh akhir gitu. Gitu. Ya. Berarti tadi betul Pak ya yang nasir ya, nasir. Iya, betul. Betul. Alhamdulillah. Nah, akhir itu mudzakarnya. Ya, kelihatan dengan jelas ya. Bentuk sifah itu ibu-ibu sekalian sudah kita pernah pelajari dulu di pelajaran ke-17. Untuk bentuk sifah itu ada mudzakar dan ada muannasnya. Ya, ada mudzakar dan ada muannasnya dengan arti yang sama. Nah, kalau untuk masdar, ya masdar itu ada yang masdar itu ujungnya jadinya ada kata fiil yang masdarnya itu mudzakkar, ada juga yang muannas. Kadang-kadang ya itu juga ada juga yang dua-duanya. Tapi kalau untuk yang sifat bisa langsung. Akhir muannasnya akhirah. Ini yang masuk dalam bahasa Indonesia akhirat. Akhirat. Nah, akhir menjadi akhirah. Ada tuh dalam bahasa Inggris itu ya. Last but not least itu apa? Ada tuh ya. Gimana dulu waktu Bu Susi itu belajarnya bahasa Mandarin ya, bukan bahasa Inggris dulu waktu sekolah itu. Nah, akhir. Jadinya bisa terakhir atau akhirnya. Akhir segala sesuatu. Nah, kita coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini dalam bentuk kalimat. Mari kita baca sama-sama. As-sholatu awwaluha at-takbiru wa akhiruha at-taslim. Bisa diprediksi apa makna lengkap kalimat tersebut? Bisa, Pak Guru. Bisa. Ya, baik. Bu Sri, bagaimana Bu Sri bisa? Ada Bu Sri? Ya, Pak. Bisa? Oh, bisa. Oke, alhamdulillah. Bu Eti gimana? Ya, Pak. Ada yang belum terpahami? Sholat jawab.
Baik, yuk kita dengarkan hasil telaah Bu Eti, ibu-ibu ya. sekalian. Sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iya, bagus. Ya, sedikit konfirmasi Bu Eti. Ketika Ibu mengatakan ya, diawali, diakhiri, itu karena ada penanda yang mengantarkan Ibu untuk mengatakan atau enaknya begitu. Enaknya begitu. Oke, bagus ya. Udah kalau begitu mah enak dah kalau begitu mah. Tapi kalau tanda-tandanya nggak ada ya yang bermakna ya. Ya, Nggak ada. Nggak ada ya. Coba ibu yang lain ada yang ini ya, yang bisa mengungkapkan pemahaman yang sama tapi dengan cara yang berbeda, nggak pakai Oh gitu Pak Guru. Coba ya Pak Guru ya. Bapak, Bu Susi silakan. sholat awalnya takbir dan akhirnya salam. Iya, kan bisa begitu. Iya. Oke, baik. Itu dia. Nah sekarang coba lihat ya. Nih, kelanjutan dari tadi. Ya, dari yang tadi. Apa kita baca? Coba. Fataslimu waruknul akhiru min arkanis sholat. Kira-kira di sini fa-nya apa enaknya ya? Maknanya gitu. Tadi kan sholat, awalnya takbir, akhirnya salam. Nah, kira-kira dengan pendahuluan pernyataan tersebut ya, dengan pernyataan pendahuluan tersebut, kira-kira apa makna fa di sini? Fataslimu. Adapun kalau menurut saya ya. Ya, Bu Susi, adapun. Yang lain? Kemudian. Ya, bagus. Yang lain? Budian, apa kira-kira Budian? Kemudian, kalau Bu Mute? Oh iya. Di mungkin ya Pak ya. Oke, bagus. Terus Bu Ratna? Apa ada yang tidak buka kamera tapi hadir? Ada Bu Siapa? Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni. Bisa? Bu Yuni. Lagi nyopir Pak. Lagi di jalan saya. Oke, baik. Nah, coba nih, saya nggak ada yang nanya nih. Tapi saya mau dah ikut-ikut tuh. Saya bilang apa? Dengan demikian. Oh iya, dengan demikian enak. Pak Guru pinter banget sih. Alhamdulillah. Makasih Bu Ratna. Saya enaknya bilang begitu. Sholat, awalnya takbir, dan akhirnya salam. Dengan demikian, salam adalah rukun terakhir. Dari rukun sholat. Iya, begitu. Coba dipakai tadi usulan masing-masing gimana jadinya? Yang kemudian, ayo. Adapun juga bisa masuk kok Pak. Ya, bisa, kan boleh banyak yang masuk. Iya, bisa masuk itu Pak. Ya, gimana kalau Bu Susi gimana jadinya? Jadi kalimatnya tuh Pak pakai komanya gini. Nah, gimana? Sholat awalnya takbir dan akhirnya salam. Adapun salam itu adalah gitu loh. Bagus. Adapun. Yang lain gimana? Iya, oke. Baik. Tadi kita bahagia itu ya. Kita bahagia itu ibu-ibu itu ambil bagian di dalam merasakan enaknya apa, pasnya apa gitu ya. Tidak hanya satu rupa dan satu cara menyampaikan pemahaman. Oke, ada pertanyaan untuk materi yang sedang kita saksikan ini ya, yang saya tampilkan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, jika ada, kita bahas itu dulu.
Jadi saya Baik, belum, nanti Pak. kalau ada jangan sungkan-sungkan ya ibu-ibu sekalian, silakan disampaikan. Kok hilang lagi? Oh hilang. Iya, baik. Sudah terlihat berikutnya? Udah. Hmm. Oh saya belum ya. Akhoru Hmm. dan Nah, Yang sekarang kembali ke tadi boleh nggak Pak? kembali ke yang tadi. Oke, siap. Ntar aja. Nah. Yang ini, Yang bawah. fataslimu huwa. Iya. Saya Gimana? hanya mensoroti huwa aja. Nah, iya. Tadi kan kita sebenarnya tidak. Saya ingin jadi gini. Huwa ini menggantikan yang mana gitu loh Pak. Jadi kan tidak kan tadi kita kan menerjemahkannya terjemahan yang sangat enak Pak ya. Dengan demikian salam adalah rukun terakhir dari sebagian rukun-rukun salat kan gitu. Nah, otomatis si huanya itu kan mungkin salam ya, Pak? Iya, betul, betul. Udah itu aja, Pak. Oh iya, oke, bagus. Bagus. Yakinkan aja. Bagus. Penasaran sama gua. Nanti ini ada pelajarannya nanti. Tuh, pelajarannya apa? Kalau dulu kan kita bilang begini. Tuh. Ibu-ibu coba ini diingat-ingat nih, kita sering ngomong begitu. Domir digunakan ketika domir digunakan ketika menggantikan pengganti ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia dia serupa dengan apa domir itu? Kata ganti. Iya, bagus. Domir digunakan ketika kata yang dimaksud tidak disebut. Nah, gitu. Tapi ini kan tadi itu saya memprediksi akan ke sana arah pertanyaan Bu Susi. Ya, saya udah siap-siap. Apa jawabannya? Alhamdulillah, enggak ke situ pertanyaannya. Tuh, kan? Domir digunakan ketika kata yang dimaksud tidak disebut. Huwa di sini maksudnya adalah ataslim. Kan ataslimnya ada di situ. Nah, kalau gitu ini simpenan nih. Kok simpenan jadinya? Bukan, maksudnya simpenan bukan. Maksudnya kita simpan. Biasanya Pak kalau dikatakan 2 kali gitu kan penegasan Bapak. Iya. Oke. Bagus. Oke. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Oke. Nah, ini dia. Contohnya. Contoh penggunaan bentuk muannasnya. Ya. Coba kita baca sama-sama. Walil kafirina fil akhirati adzabun azim. Ini insya Allah semua kata ini sudah pernah kita temukan pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Tapi kemungkinan lupa selalu ada. Karena itu silakan ibu-ibu sekalian, kalau ada yang lupa disampaikan untuk kita bahas terlebih dahulu. Kalau tidak, kita beranjak ke tahap berikutnya yaitu sesi berbagi pemahaman. Maksudnya kata yang lupa, Pak? Ya, kalau ada. Oh. Orang kafir akhirnya akan mendapatkan azab yang pedih. Ada? Baik, kalau tidak ada silakan ibu-ibu sekalian yang sudah punya pemahaman boleh langsung disampaikan untuk menjadi pengamatan kita. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Dian. Dan bagi orang-orang kafir pada akhir
siksa yang pedih. Iya, bagus. Budian. Budian. Nggak apa-apa itu maksud saya. Saya nanya nggak apa-apa ya. Ciri bahasa Arab yang ke-6, Budian. Yang ke-6 ini apa namanya? Dua pola kalimat yang bagus. Alhamdulillah. Apa guru nanya itu terus ya kan, ini itu tadi masalahnya kan kita paham tapi kalau lupa jadi kayak nggak paham. Nah, coba apakah sudah dipertimbangkan kalau bahasa Indonesia ada berapa pola, Bu Dian? Subjek, predikat, objek. Ada 2 kalau predikat, objek. Bahasa Indonesia ada berapa kalau bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Iya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, Keterangan. Sudah dipertimbangkan belum yang tadi? Bisa juga azab, siksa yang pedih akan pada akhirnya akan orang-orang kafir balil itu bagi orang-orang kafir pada akhirnya akan mendapatkan azabun akhirat, telah mendapatkan siksa yang pedih. Iya, bagus. Terima kasih, Bu Dian. Ibu-ibu yang lain ada yang punya cara beda di dalam mengungkapkan pemahaman berdasarkan kalimat yang sedang kita bahas? Coba ya, Pak. Silakan. Ya, Bu Mute dulu, setelah Bu Mute nanti Bu Susi. Azab yang pedih pada akhirnya hanya untuk orang-orang kafir. Oke, bagus, bagus. Berikutnya, Bu Susi. Orang-orang kafir mendapat azab yang besar di akhirat. Iya, oke, bagus, bagus. Bagus. Yang lain, ada lagi? Pak Guru minta yang lain terus. Emang nggak puas dengan yang ada? Bukan, maksudnya biar semua berpartisipasi, maksudnya. Minta yang lain terus nih Pak Guru nih katanya. Cukup, Pak. Ini masa inginnya semua berpartisipasi sehingga oh iya ya itu bahwa tuh guru kami sama tapi hasil belum tentu gitu karena masing-masing. Baik, terima kasih ya. Fil akhirah ini bisa bermakna di akhirat ya. Di hari terakhir gitu ya maksudnya. Nah, oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan atau komentar, kita bisa mendiskusikan dulu pertanyaan dan komentar tersebut. Tetapi jika tidak, yuk kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, sini ya, kita kan di Tanmiyatul Mufrodat nih. Yang sedang kita bahas adalah beberapa kata yang bisa kita pahami dengan modal 3 huruf dasar, hamzah, kha, dan ro. Nah, kalau tadi kan akhir. Ini akhor. Ini saya sering bilang nih. Akhor. Ini muannasnya ukhro. Nah, saya bilang tadi yang lain. Nah, saya al-akhor al-ukhro. Seumpama kita bicara menggunakan bahasa Arab, saya akan sering mengatakan gitu. Al-akhor al-ukhro. Yang lain. Gitu. Ukhro. Nah, maka ini kita kadang-kadang ya ada sering mengatakan ukhrawi. Nah, ukhrawi, ada dunyawi. Sakar yang sama itu. Kita lihat contoh untuk memantapkan pemahaman kita. Coba sama-sama kita baca kalimatnya. Wahaulai yu'minuna billahi akhara min dunillah. Ini
Kata-kata ini kata-kata lama ini, kata-kata lama. Haula misalnya, pelajaran keberapa itu? Pelajaran yang keberapa itu ya? Pelajaran yang 10, yang 11 gitu ya. Alamatul muttaqin. Tuh. Nah, kemudian min dunillah, di pelajaran-pelajaran di buku awal dulu. Nah, tuh. Selain Allah. Iya. Silakan, ada yang terlupakan, terlewat gitu. Kalau saya tuh ya apa namanya melihat ya, ini kita harus sering ulang-ulang. Silakan ya, silakan ibu-ibu sekalian yang ingin menyampaikan pemahamannya berdasarkan kalimat yang tadi kita baca. Coba ya Pak Guru. Iya, silakan Bu. Tapi kayaknya kalimatnya nggak enak deh, belum enak deh. Tadi tuh saya udah Bu Muti dengan udah ya tadi ya Bu Muti kemudian Bu Susi. Ya silakan Bu Ratna. Mereka orang-orang yang beriman dengan Tuhan yang lain kecuali Allah. Iya, oke bagus. Orang-orangnya dari mana Bu? Haulai yu'minun. Haulai bukan mereka. Mereka bukan pertanyaannya, bukan pertanyaannya mereka, tapi orang-orang. Orang-orang itu mereka. Ada nggak merekanya? Merekanya udah. Udah, ya udah kalau gitu bisa dihemat mereka, ya energinya. Mereka yang beriman gitu aja ya. Boleh, asal Ibu punya ini nih kemantapan hati. Yang dari mana yang? Yang itu kan fi'il mudhari Pak Guru. Ada begitu ilmunya bahwa mudhari itu bermakna yang. Bisa yang akan itu kan? Ya kan Pak Guru? No. Mereka orang-orang yang beriman itu orang soal yangnya gimana ilmunya soal yang? Kalau ibu-ibu yang lain kita kalau yang itu biasanya kemana tuh? Bentuk berapa tuh? Bentuk 4. Bentuk 4 tuh. Iya, 4. Iya, Maha Pengasih. Oke, itu ya diskusi untuk kemantapan dan pemantapan. Yang lain? Tadi apa tadi? Al-akhir? Lain? Saya lain. Coba ya Pak. Silakan Bu Muti. Mereka inilah yang beriman kepada Tuhan yang lain selain dari Allah. Iya, oke, bagus tuh. Itu. Apa tadi pakai lah itu apa pertimbangannya? Kan karena ada dua, haulai sama ada ya waw nun. Kan merekanya double. Jadi inilah iya. Oke. Mereka inilah ya gitu loh. Mereka dan inilah mereka yang beriman kepada Tuhan yang lain selain dari Allah. Iya, oke bagus. Nih, sedikit ininya untuk pemantapannya. Apa mungkin setelah haulai itu kemudian fiilnya tidak pakai ya dan waunun, apa mungkin? Inilah apa mungkin selain fiil Pak gitu pertanyaannya? Bukan. Apa mungkin setelah haula ini kalau dia pakai fiil mudhari tidak pakai ya dan waunun fiil mudhari'nya? Tidak, karena kan haulai itu jamak. Nah, gitu. Jadi cara pemahamannya kalau namanya double itu artinya seperti makan donat. Itu. Donat apa maksudnya? Kan ada dagingnya. Dagingnya double itu artinya satunya boleh dibuang tetap itu gitu. Tetap ada dagingnya gitu. Tapi Pak, kalau donat semacam dagingnya, ini Pak, donat nggak ada dagingnya, yang ada dagingnya burger. Iya. Betul. Ada namanya orang lapar
Berpikirnya juga Propos kurang. aja. Ya habis saya bikin dari donat apa yang ada Iya. dagingnya ya? Adanya Oh, kan iya, donatnya iya, coklat. Donat pakai coklat Donat sama isi gula daging kali, pasir. Bu. Gula iya pasir betul gitu ya. loh, Pak. Luar Burger yang biasa dimaksud ini itu. ahli Bener, Pak makanan. Susi. Ya mau bilang burger ya, mau burger tadi. Tuh, burger itu ya. Nah, ya, double tuh. Guru kan manusia juga. Ya bukan hanya manusia juga, manusia banget ya. Pak direkam loh gini, Pak. Ya itu ininya. Posisinya kita bandingkan dengan kalimat yang sebelumnya. Tuh, kalimat sebelumnya itu tadi yang Bu Susi at-taslimu. Nah, gitu. Bisa huanya nggak ada. Iya. Sinyalnya nggak stabil. Nah, bisa ya kalau itu. Nah, sedangkan kalau pada kalimat semacam tadi, bahwa haula itu jamak, lalu yu'minun itu jamak, itu sebuah konsekuensi dan keharusan. Nah, jadi, gitu. Nah, beda kalau haulai hum. Nah, gitu misalnya ya. Kalau misalnya itu, kan bisa ada, bisa tidak. Nah, jadi ini bisa dikurangi lahnya. Nah, bisa dikurangi lahnya. Coba lahnya dikurangi dikit, Bu. Mereka ini yang beriman, mereka ini beriman kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Nah, coba nggak pakai ini. Mereka beriman kepada Tuhan yang lain selain dari Allah. Enakan mana? Mereka beriman kepada Tuhan yang lain selain dari Allah. Iya, keren. Nih, iya. Baik tuh. Wah, itu memang dalam diri kita itu, ibu-ibu sekalian, sudah ada potensi untuk berbahasa yang bisa menunjukkan baik, lebih baik gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ya nggak perlu pakai orang-orang deh, Pak. Belum, Pak. Rasa-rasanya kalau Bu Sri Lestari pakai orang-orang terasa lebih enak nggak, Bu? Double ya, Pak. Mereka orang-orang berimam. Tinggal nanti tinggal kita mantapkan makna orangnya itu dari mana. Haulai. Haulai itu artinya orang-orang. Mereka. Oke, udah mereka, ya. yu'minuna. Nah, yang yu'minuna itu orang-orang beriman gitu. Orang-orangnya dari mana orang-orangnya? Dari yu'minuna. Kalau orang-orangnya dari yu'minun, lalu berimannya dari mana? Makanya pakai orang-orang enggak gitu, Pak. Jawaban itu mah nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah Ibu Sri Lestari merasa enak nggak kalau pakai orang-orang. Kalau jawabannya enak Pak Guru, monggo Bu dilanjut. Kalau bisa ditambah orang-orangannya. Iya. Iya enggak double Pak, iya enggak enak ya. Ya kalau enggak enak jangan, nanti sakit perut Bu. Nanti kalau enggak enak. Banyak cabenya soalnya. Iya. Saya udah mencoba ya untuk konsisten dengan apa yang sering saya katakan. Ibu-ibu tidak harus terobsesi untuk benar. Kalau kita sedang belajar. Tapi kan kadang-kadang pertimbangan itu ada biar lebih ringan gitu ya, perasaan itu. Boleh Bu dikurangi aja orang-orangnya kalau terasa lebih enak tanpa itu. Oke. Nah, sekarang contohnya. Nah, contohnya. Ilahin akhor. Sekarang ulaika, contohnya wa ulaika yu'minuna bi'alihatin ukhra. Ya, ini cocok kalau tadi itu ya, muncul tadi itu ya, ada mereka ini. Nah, lalu kalau ulaika, mereka itu. Mereka itu beriman dengan Tuhan yang lain.
Iya. Beriman kalau bahasa Indonesianya apa beriman? Percaya. Percaya. Percaya kalau bahasa Indonesia pasangan umumnya itu percaya dengan apa percaya kepada? Kepada. Percaya kepada Allah. Iya. Enak. Banyakan begitu ya bahasa Indonesia ya? Iya. Iman pada Allah. Pak, tanya Pak. Ya, Bu Susi gimana Bu? Kenapa ya Pak di kalimat pertama itu ilahinya itu muzakkar. Nah, sekarang turun kan itu nyambung kan? Karena ada wa-nya. Nyambung ke kalimat yang kedua. Ilahinya jadi mu'annats. Saya nggak bicara uhro sama akforonya ya. Mungkin memang pelajarannya akforo sama uhro. Saya tahu itu pelajarannya. Kan tapi saya menanyakannya kalimatnya. Kenapa kalimat di atas harus muzakkar dan di bawah harus mu'annats? Itulah pertanyaan saya. Baik. Nih. Kita pernah ya berbicara tentang mufrad dan jamak ya. Pernah ya? Iya. Ya, itu. Ada berapa jenis jamak? Jamak 2, 3. Taksir, muannas salim, muzakkar. Muannas muzakkar. Nah, jadi ini itu ya. Jadi ini masuknya ke situ pintunya. Ilah itu mufrad, alihah ini jamak. Gitu. Iya Pak ya? Iya. Ilah ini mufrad, alihah ini jamak. Alihah jamak. Iya. Ini kalau dulu ilmunya kan jamak bukan manusia dianggap mu'annas. Lalu berkembang lagi ilmunya jamak taksir bukan manusia mu'annas. Ditambah lagi nih, tambah lagi ada tak marbutoh ini makin mengindikasikan bahwa dia itu mu'annas. Kira-kira kalau kita kontekskan dengan masyarakat ya, ulaika ini seperti kalau di India apa? Hindu ya, Hindu apa Buddha? Ini Hindu ya. Hindu. Ah, itu kan banyak itu Tuhannya. Dan masing-masing nanti akan ternyata itu punya dewa kalau bahasa mereka kan, dewa favoritnya. Siwa Brahma. Gitu. Siwa Brahma. Iya, itu ininya kira-kira. Bisa diikuti Pak Bu itu pertimbangan tadi makna yang ingin disampaikan dengan ilah dan alihah. Jadi sebenarnya dimaksudkan kan mereka itu percaya kepada Tuhan-Tuhan lain gitu Pak ya? Iya, betul. Beriman pada Tuhan-Tuhan lain ya? Iya. Alihah. Mempercayai ada Tuhan-Tuhan lain. Iya, percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi memang di sini bicaranya bukan muzakkar muannats jadinya sama jamak ya Pak? Ya, itu ya. Awalnya adalah itu tadi ya, mufrad dan jamak, lalu implikasinya jamak itu kepada muannas sehingga yang lain digunakan. Di atas digunakan bentuk mudzakarnya, di bawah digunakan bentuk muannasnya. Artinya sama, artinya yang lain juga. Terima kasih untuk pertanyaan yang mendorong kita untuk menghubungkan pelajaran ini dengan pelajaran yang lain. Yang lain ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya? Belum ada. Nggak ada. Baik. Ibu-ibu sekalian, kita lanjut ya dengan tanmiyatul mufrodat dengan kata berikutnya, dengan ungkapan berikutnya, kata dan ungkapan berikutnya yaitu ungkapan wama asrartu dan wama a'lantu. Apa maknanya? Apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Iya, baik. Tuh.
Kita mulai dengan kata a'lantu terlebih dahulu. Yang kita ini ya sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia kita bentuk masdarnya. I'lan, walaupun dengan perubahan bunyi menjadi iklan. Ikan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bu Ratna dan teman-teman. Iklan, iklan. Nah, itu kan salah satu usaha untuk menampakkan, mengangkat, memunculkan, ya, memperkenalkan. Memperlihatkan. Ya. Apa fi'il madinnya? A'lana. A'lana. Fi'il madin didahului oleh huruf hamzah. Mengindikasikan ada makna Mekan. Nah, sehingga itu tadi maknanya menampakkan. Sehingga ada makna menampakkan. Di mudhari'nya juga terlihat bunyi awalnya u sebelum akhirnya i. A'lana yu'linu i'lan. Sebenarnya sama polanya dengan asarra. Hanya saja di asarra ini ya ada bunyi double. Ada huruf yang didouble. Ya, jadi kalau mengikuti standar ya standar a'lana ini asroro. Nah, gitu. Asroro. Sama dengan angzala ya, Pak? Ya, Pak. Betul. Dan mirip dengan itu tuh, mirip dengan andara. Zilu. Tahu andara ya ibu-ibu sekalian ya. Si Rafi Ahmad Sultan Andara. Ya. Cuman kemudian awalnya asroro ya biar lebih ringan dalam pengucapan menjadi asarro. Kemudian mudhari'nya juga begitu. Kalau ini pada dasarnya sama pola dengan yu'linu. Yusriru. Nah, gitu. Yusriru. Nah, supaya lebih ringan dalam pengucapan jadinya yusirru. Masdarnya juga sama. Nah, cuman ini kalau yang lain di madin dan mudhari'nya itu ada penyesuaian bunyi. Kalau di masdar aman. I'lan, israr. Gitu. Ya. Asarra yusirru. Ya. Asarra yusirru ini semakna dengan akhfa yukhfi. Ya, akhfa yukhfi. Nah, kira-kira apa nih masdarnya kalau kita coba ini ya, otak-atik nalarnya ya. A'lana yu'linu i'lan, akhfa yukhfi. Ikhfa. Betul ya, ikhfa. Lawannya apa kalau dalam belajar tajwid? Ikhfa itu samar. Apa lawannya? Jelas, idhar. Izhar. Nah, gitu ya. Izhar. Azhara, yuzhiru, izhar. Oke. Kita lihat contoh di dalam kalimat untuk memantapkan pemahamannya. Ini dikutip dari surah Yasin ayat 67. Nah, coba kita baca sama-sama. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada ungkapan yang terlupakan atau yang ingin dimantapkan dari kutipan ayat tersebut? Jadi inna na'lamu kami menambahkan na'lamu apa yang mestinya mereka sembunyikan dan apa yang mereka. Oke. Kalau tidak ada, coba kita ingin dengar ya. Apa yang ibu-ibu pahami, silahkan coba diungkapkan. Apa ya Pak Guru? Silakan Bu Ratna. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Ya, bagus. Yang mereka Pak Guru. Oh,
Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Iya. Oke, bagus. Nah, kalau berikut ini coba baca An-Nahl 19. Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma tu'linun. Wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan. Kalian sembunyikan ya. apa yang kalian Beda ya, nampakkan. yusirruna dengan tusirrun. Kalian sama mereka. Iya. Oke, kita lanjutkan berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, ibu-ibu sekalian. Ya, berikutnya dari ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Ini apa kebetulan? Nah, itu memang ini enak jadinya nih. Lagi populer banyak dibicarakan. Si kuat. Si kuat. Si kuah. Ya. Kuah. Kuat. Ya. Kalau bahasa Indonesia kuah. Kuah itu apa kalau kita? Air. Air kuah. Tuh. Kita bisa hidup tanpa makan berapa hari, Bu Dokter? Tanpa makan bisa 1 minggu lebih, Pak. 1 minggu lebih. Kalau tanpa minum bisa bertahan berapa lama? 2 hari. Minum berapa hari paling, Pak? 2 hari. 2-3 hari. Oh iya, berarti yang bikin kita kuat itu adalah kuah itu. Kuah ya. Air. Makanya bapak-bapak kalau mau kuat minum dia, bukan makan. Minum obat kuat, bukan makan obat kuat. Karena minum tuh yang kuat. Minum dulu deh. Ya, kuah itu adalah masdarnya. Madinnya apa? Qawiyah. Mudhari'nya yakwa. Tuh. Yakwa. Yakwa domirnya apa? Domirnya Kuah. Nah, kalau ana? Ana. Iya. Kuat. Mudhari jangan lupa. Muda dan menarik. Namanya siapa? Oh. Namanya siapa? Atin. Lupa. Atin. Pakai hamzah. Aqua. Oh iya. Aqua. Itu ada ini lagi tuh. Ada yang ingat nggak itu syairnya siapa? Ilahi lastulil firdaus. Ilahi lastulil firdaus. Terus apa katanya? Wala Aqua alanari jahimi. Nah itu tuh dapat kita itu. Aku tak kuat. Ora kuku katanya. Aqua. Masdar. Kuah. Sifahnya qawi. Qawi. Tuh, mirip namanya dengan presiden katanya. Pak Jokowi, Kowi. Jamaknya Aqwiya. Qawiya, yakwa, kuah, qawi, Aqwiya. Ini ya. Jadi ini kaitannya sama qawi ini, Pak ya. Kebetulan saya punya madu, Pak. Madunya itu saya sangat-sangat ya mungkin sugesti, saya sangat cocok sekali dengan madu itu karena kalau sakit badan dan sebagainya minum madu itu sembuh gitu Pak ya. Saya nih namanya itu madu qawi. Bagus, tapi pasti madunya palsu itu, Bu. Ya, tahu sih. Apa namanya? Bukan isinya bukan madu, Pak. Jadi madu campur herbal dan sebagainya, tapi judulnya madu qawi. Nah, kaitannya sama si qawi ini, Pak, maksud saya. Iya. Aduh, kuat. Buat Bapak mungkin, Bu. Kayaknya sih untuk kuat-kuatan, tapi Bapak nggak pernah minum sih. Saya yang suka minum, Pak.
Bu. Oke, baik. Kita coba baca contohnya. Innal quwwata lillahi jami'an. Innallaha qawiyyun aziz. Ada ungkapan yang terlewat? Seluruh kekuatan itu adalah milik Allah. Nah, gitu. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa. Iya, baik. Itu tuntas sudah, ibu-ibu sekalian. Tanmiyatul mufrodat kita untuk pelajaran yang ke-20. Ya. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan bahas lagi, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Di antaranya nanti kita akan coba nih, latihan untuk menerjemahkan. Ibu-ibu sekalian, kalau sempat, materi berikutnya dicoba ya. Secara khusus kita akan bahas hasil pemahaman, lalu bagaimana pemahaman tersebut diungkapkan menjadi terjemahan. Kalau sempat ya Pak. Iya, betul. Kalau sempat ya Pak. Karena kan kita bukan generasi 4x4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibahas. Terima. Al-wajibah. Lain dong Pak. Baik, ibu-ibu sekalian, itu angkatan 45 66 kan lain Pak. Iya. Tapi semangatnya semangat 2022. Nah, Bu Sri Lestari mah. 2022 malah itu ya 45 ya Bu. Nah, semangatnya anak muda Bu Sri Lestari sehingga jadi petualang dari satu kelas ke kelas lainnya mencari. Kalau itu mencari kitab suci, kalau ini hati yang suci. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih Pak Guru. Termasuk untuk dukungannya walaupun tanpa ada suara yang bisa terdengar, tapi insya Allah hatinya ikut serta bersuara. Terima kasih Bu Yuni. Kemudian terima kasih ibu-ibu sekalian, Bu Ratna, Bu Sri Lestari, Dian, Bu Mute, Bu Susi, dan Bu Eti. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.